Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Putri Anggraini Lubis dari kelas 11C SMA Negeri 1 Galang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Bhinneka Tunggal Ika. Materi yang pertama yaitu apa itu Bhinneka Tunggal Ika? Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan bangsa Indonesia yang tertulis pada lambang negara Indonesia, yaitu Garuda Pancasila. Semboyan ini menggambarkan keberagaman budaya di Indonesia tetapi tetap satu bangsa. Frasa ini berasal dari bahasa Jawa kuno yang berarti berbeda-beda tetap satu. Yang kedua yaitu arti Bhinneka Tunggal Ika. Kata Bhinneka berasal dua kata yang mengalami sandi, yaitu bina, terpisah, berbeda. Ika artinya itu. Kata tinggal berarti satu. Secara harfiah, Bhinneka Tunggal Ika secara eksplisit dapat diartikan berbeda-beda tetap satu. Yang ketiga yaitu makna Bhinneka Tunggal Ika. Yang pertama, toleransi dan saling menghormati. Bhinneka Tunggal Ika memberikan pemahaman mengenai artinya penting saling menghormati sesama. Yang kedua, keberagaman yang bersatu, yaitu keberagaman Indonesia terdiri dari berbagai suku, agama, dan budaya. Meskipun berbeda-beda, semangat persatuan dan kesatuan untuk tetap harus berkorban. Yang ketiga, kekayaan budaya dan keunikan. Indonesia memiliki banyak sekali kebudayaan, tradisi, kesenian, dan bahasa. Keempat aspek tersebut, warisan para leluhur itulah yang harus kita jaga hingga akhir hayat. Yang keempat, ada persatuan dalam perbedaan. Walaupun banyak perbedaan, hal itu tidak boleh dijadikan alasan bagi rakyat Indonesia bersatu. Setiap rakyat Indonesia harus menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan. Selanjutnya, apa tujuan Bhinneka Tunggal Ika? Tujuan Bhinneka Tunggal Ika adalah untuk mengembangkan motivasi dan menghargai keberagaman guna memajukan kedaulatan dan kemerdekaan nasional Indonesia. Cita-cita ini menjadi landasan nasionalisme masyarakat Indonesia dan kebangkitan nasionalis bertujuan menanamkan loyalitas dan dedikasi pada masyarakat dan bangsa. Selanjutnya ada fungsi Bhinneka Tunggal Ika. Apa saja fungsi Bhinneka Tunggal Ika? Yang pertama ada menciptakan dan menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Yang kedua, membangun kehidupan nasional yang toleran. Yang ketiga, membentengi perdamaian Indonesia. Materi yang keenam yaitu sejarah Bhinneka Tunggal Ika. Sejarah semboyan Bhinneka Tunggal Ika dimulai sejak pergerakan nasional 1928 hingga berdirinya negara Indonesia pada tahun 1945. Setelah dijadikan semboyan bangsa Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika menjadi penyataan bangsa Indonesia yang mengakui realitas bangsa yang menyebut namun tetap menjunjung tinggi persatuan. Bhinneka Tunggal Ika adalah moto atau semboyan Indonesia yang memiliki arti berbeda-beda tetap satu jua, atau dalam perbedaan tetap ada persatuan. Semboyan ini diabadikan di bawah lambang negara Indonesia, yaitu cakar burung Garuda Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika berasal dari bahasa Jawa kuno yang berbunyi Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas keberagaman ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama, dan kepercayaan. Kalimat ini merupakan kutipan dari sebuah kakawin Jawa kuno yang Kakawin Sutasoma, karangan Empu Tantular semasa kerajaan Majapahit sekitar abad ke-14. Kakawin ini istimewa karena mengajarkan toleransi antara umat Hindu Siwa dengan Hindu Buddha. Kutipan ini berasal dari buku 139 bait kelima. Baik secara lengkap di bawah ini, konon Buddha adalah Siwa merupakan dua zat yang berbeda. Mereka masing-masing berbeda. Tapi bagaimanakah bisa dikenali? Sebab kebenaran Jina atau Buddha dan si Iwa adalah tunggal, terpecah belah itu.
tidak ada keracunan dalam kebenaran. Yang ketujuh, prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Yang pertama, ada kesatuan dalam keberagaman. Meskipun Indonesia memiliki berbagai suku, agama, ras, dan budaya, tetapi kita tetap satu sebagian bangsa Indonesia. Yang kedua, toleransi dan menghargai perbedaan, yaitu mengakui dan menghargai perbedaan-perbedaan yang ada, setiap tidak memaksakan kehendak atau pandangan kepada orang lain. Yang ketiga, kesetaraan dan keadilan, yaitu mengakui kesetaraan semua warga negara tanpa memandang suku, agama, ras, atau status sosial. Yang keempat, gotong royong dan kerjasama. Bekerja sama dan saling membantu untuk mencapai tujuan kebersamaan serta mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Yang kelima, penghormatan terhadap keberagaman budaya, yaitu menghormati dan melestarikan keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Yang keenam, kesadarannya dan kepatuhan terhadap hukum, yaitu menghormati dan melestarikan keberagaman budaya yang ada di Indonesia serta mengakui kontribusi budaya-budaya tersebut. Yang ketujuh, pengembangan dan peningkatan kualitas hidup, yaitu berusaha untuk meningkatkan kualitas hidup dan pengembangan diri serta mengutamakan pendidikan dan peningkatan kemampuan. Kemudian, sumber-sumber Bhinneka Tunggal Ika dalam kitab Sutasoma. Kitab Sutasoma adalah kitab yang mencatat perjalanan hidup Sutasoma, seorang anak raja yang memilih keluar dari kerajaan untuk belajar menjadi pendeta Buddha. Dalam kitab ini juga terdapat asal-muasal dari semboyan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangwa. Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan yang melekat pada lambang Garuda. Makna berbeda-beda tetap satu jika kita lihat dari sejarah historisnya. Bhinneka Tunggal Ika ditulis dalam kitab Sutasoma karangan Empu Tantular. Pembahasan Bhinneka Tunggal Ika dalam buku Sutasoma ini dekatkan pada perbedaan kepercayaan di kalangan masyarakat Majapahit. Itu saja penjelasan materi